Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Muzari sebagai sekaligus moderator, Sunbadari dan Rosadi. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami tentang teori penawaran. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama tentang pengertian teori penawaran. Menurut Winardi, teori penawaran adalah jumlah produk tertentu pada saat tertentu. Sedangkan penawaran Islam secara umum adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen ke konsumen pada tiap tingkat harga tertentu dan selama periode tertentu. Faktor penentu penawaran adalah harga. Oleh karena itu, supply selalu memfokuskan pada hubungan barang dengan jumlah barang. Menurut Ibnu Khaldun, bila penduduk kota memiliki makanan berlebih dari kebutuhan, akibatnya harga barang akan jadi murah. Tapi di kota kecil, bahan makanan sedikit, maka harga akan tinggi. Namun, bila jarak antara kota dekat dan aman, akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang yang melimpah akan menyebabkan harga turun. Faktor keinginan penjual dalam menawarkan harga. Yang pertama adalah teknologi. Teknologi memiliki peranan penting. Penggunaan teknologi yang makin modern menyebabkan adanya kenaikan produksi dan perkembangan ekonomi yang pesat di berbagai negara. Tinggi. D. Kondisi alam. Kondisi alam mempengaruhi penawaran jika terjadi bencana alam dan akan mengakibatkan penawaran barang akan berkurang, terkhususnya barang-barang yang ada di bidang pertanian. E. Harga barang itu sendiri dan harga barang lain. Jika barang naik, maka penawaran akan meningkat. Dan sebaliknya, jika barang rendah, maka penawaran akan turun. Baiklah, mungkin sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rosadi. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu saudara Muzari, yaitu bagian F, biaya produksi. Biaya adalah yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa, mencakup biaya tenaga kerja, bahan baku, sewa gedung, dan lain sebagainya. Dalam prinsip akuntansi, biaya adalah item yang masuk dalam neraca digunakan. Selanjutnya yaitu bagian G, faktor kebijakan pemerintah dan stabilisasi. Ada kalanya untuk stabilisasi harga di pasar, pemerintah ikut campur dalam mekanisme pembentukan harga. Pada saat panen, harga beras akan cenderung turun karena penawaran meningkat dan petani akan rugi dengan keadaan ini. Untuk melindungi petani, pemerintah memberlakukan kebijakan kuota produksi. Dan pada saat musim penceklik, harga beras cenderung naik dan hal ini akan memberatkan konsumen. Nah, untuk melindungi konsumen, pemerintah biasanya mengeluarkan stok beras yang ada di Bulog atau biasa yang kita sebut itu Badan Urusan Logistik. Keberadaan Bulog sangat bermanfaat bagi produsen maupun konsumen. Sayangnya, pemerintah selama ini hanya mengatur stabilitas harga beras saja. Padahal masih banyak petani yang lain yang memperlihatkan terkait adanya penurunan harga saat panen. Selanjutnya yaitu bagian B, faktor-faktor penawaran dalam Islam. Dalam hasanah pemikiran ekonomi Islam klasik, penawaran telah dikenali sebagai kekuatan penting di dalam pasar. Ibnu Taimiyah misalnya mengistilahkan penawaran ini sebagai ketersediaan barang di pasar. Dalam pandangannya, penawaran dapat berasal dari impor dan diproduksi lokal. Kegiatan ini dilakukan oleh produsen maupun penjual. Selanjutnya bagian pertama yaitu maslahah. Pengaruh maslahah terhadap penawaran pada dasarnya tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah maslahah yang terkandung dalam barang yang diproduksi semakin meningkat,
maka produsen muslim akan memperbanyak jumlah produksinya. Baik, selanjutnya yaitu keuntungan. Keuntungan merupakan bagian dari maslahah karena ia dapat mengakumulasi modal yang pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. Dengan kata lain, keuntungan akan menjadi tambahan modal guna memperoleh maslahah lebih besar lagi untuk mencapai falah. Dalam ekonomi Islam, diketahui bahwa ada 4 hal yang dilarang dalam menjalankan aktivitas ekonomi, yaitu mafsadah, gharar, maisir, dan transaksi riba. Mafsadah, gharar, dan maisir sebagai tindakan yang menyebabkan kerusakan sebagai akibat yang melekat dari suatu aktivitas produksi yang hanya memperlihatkan keuntungan semata. Adapun konsep penawaran merupakan bentuk perilaku ekonomi yang sangat penting dalam teori ekonomi, baik makro maupun mikro. Konsep ini juga dapat menjelaskan hubungannya dengan perilaku produsen dalam penetapan harga yang didahului dengan perhitungan biaya produksinya. Bila hukum penawaran ditetapkan dengan mengasumsi faktor-faktor yang mempengaruhi determinasi harga terhadap penawaran dianggap tetap, sedangkan bila penawaran yang menentukan harga, maka disebut teori penawaran. Maka diperlukan konsensus yang terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan yang perlu untuk diperhitungkan dalam penawaran terkait aspek mafsadah, gharar, dan maisir. Baik, selanjutnya yaitu bagian C, pengaruh zakat terhadap penawaran. Kewajiban zakat mengikat bagi seorang pengusaha muslim, maka sedini mungkin ia akan mengalokasikan sejumlah dananya untuk digunakan membayar zakat, sehingga melalui zakat tersebut akan menjadikan suatu tanggung jawab bagi umat Islam untuk tolong-menolong. Dalam kewajiban zakat terkandung unsur moral, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada seseorang dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya pada orang miskin. Zakat yang dikenakan kepada hasil produksi adalah zakat peniagaan. Pengenaan zakat perniagaan memberikan pengaruh yang berbeda dibandingkan pengenaan pada pajak penjualan. Dalam konsep Islam, zakat perniagaan dikenakan bila terpenuhi 2 hal. Yang pertama itu yaitu nisab atau batas minimal harta yang menjadi objek zakat, yaitu setara 96 gram emas. Terus yang kedua yaitu haul atau batas maksimal waktu harta tersebut dimiliki, yaitu 1 haul terpenuhi maka perusahaan tersebut wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Sun Badari. Kepada Sun Badari saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Rosadi, yaitu D, kurva penawaran jangka pendek. Di setiap harga yang di atas P1, berapapun penjualan yang dilakukan produsen pasti melebihi avisen. Dengan ini, produsen memiliki laba ekonomis yang positif, di mana grafik MC dan avisi ini akan terjadi titik foto yang dinamakan titik impas jangka pendek. Titik impas jangka pendek ini, produsen tidak memiliki pendapat laba yang ekonomis, tetapi hanya mencapai tingkat BMP saja. Jadi bisa dikatakan bahwa titik impas akan beroperasi bila harga di atas avisi. Produsen ingin mengoptimalkan keuntungannya, maka produsen akan memproduksi ketika MC sama dengan MR yang disumsikan pasar bersifat persaingan sempurna, maka harga berfungsi sebagai MR. Untuk kurva penawaran jangka pendek dari sektor industri secara keseluruhan dapat dirumuskan lewat
penjumlahan horizontal. Seluruh kurva penawaran jangka pendek masing-masing perusahaan lebih jelasnya mengilustrasikan penjumlahan horizontal kurva penawaran dapat dilihat dari kurva marginal untuk dua persahabatan dilambangkan dengan MCA pada panel A dan MB pada panel B. Dua kurva biaya marginal akan berlaku bila harga-harga lebih besar daripada variabel rata-rata minimum dari masing-masing produsen. Panel A, perusahaan hanya memproduksi Q1 jika harga yang berlaku adalah P1. Dan bila harga P2, perusahaan akan memproduksi sebesar Q2. Ini berlaku untuk produsen kedua yang berproduksi pada 1B. Apabila harga yang berlaku P1, begitu juga apabila harga berada di P2. Produsen yang kedua akan memproduksi Q2B jika dikonsumsi industri yang sama hanya produsen A dan B. Penambahan secara horizontal merupakan penawaran industri atau MC. Dan bagian E, marginal cost dan kurva penawaran. Dalam jangka pendek, perusahaan akan memaksimalkan labanya dengan memilih jumlah output di mana harga sama dengan marginal cost. Selama tingkat harga tersebut lebih besar dari harga minimal, biaya variabel rata-rata AVC, jika kedua keadaan tersebut terpenuhi, maka itulah kurva penawaran. Kurva penawaran bersifat naik dari kiri bawah ke kanan atas disebabkan karena adanya hubungan yang positif di antaranya harga dan jumlah barang yang ditawarkan, yaitu makin tinggi harga makin banyak jumlah yang ditawarkan. Di tiap harga di bawah minimum AVC dan nilai ditawarkan adalah nilai ketika tingkat harga sama dengan AVC, maka jumlah yang ditawarkan adalah Q2. Untuk tingkat harga di atas AVC, maka jumlah yang ditawarkan meningkat. Yang F, salah satu adanya konsep penawaran dan permintaan. 1. Pasar terapung Lok-Baintan. Pasar terapung merupakan salah satu pasar tradisional yang dimiliki oleh dua negara. Adapun negara tersebut adalah Indonesia dan Thailand. Pasar terapung ada di Indonesia, salah satunya ada di Kalimantan. Di Kalimantan ini, pasar terapung tidak hanya ada pada satu tempat saja, tapi lebih dari satu. Di pasar terapung, para pedagang masih banyak menggunakan cara tradisional dalam perjual beli. Pasar terapung salah satu pasar menjual berbagai macam hasil panen, seperti buah-buahan. Pedagang biasanya banyak menjual buah pada saat musim panen. Maka pada saat itulah hasil panen yang melimpah menyebabkan harga barang menjadi murah dan menyebabkan kerugian bagi petani. Saat itulah kebijakan dari pemerintah untuk stabilisasi harga sangat dibutuhkan oleh para petani. Baiklah, sekian dari presentasi kami hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah berpartisipasi. Jika ada yang kurang dari penyampaian presentasi kami hari ini, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhir kalam kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.